Selamat pagi, di sini saya Eva Marie Christine akan melakukan presentasi mengenai tentang Belkata 8, yaitu tentang Adam yang mewakili manusia. Pertanyaan yang pertama, apakah dosa orang tua pertama kita? Dosa orang tua pertama kita yaitu melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang. Tuhan itu pernah berkata, seluruh buah di taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan. Pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan tersebut. Mereka memakan buah terlarang itu. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang membujuk mereka, yaitu Adam dan Hawa, untuk melakukan dosa tadi, yaitu melanggar perintah Tuhan? Yang membujuk Adam dan Hawa untuk melakukan dosa adalah, pertama, iblis terlebih dahulu membujuk Hawa. Iblis terlebih dahulu membujuk Hawa dan menggunakan Hawa untuk membujuk Adam. Jadi iblis membujuk Hawa, setelah itu iblis menggunakan Hawa supaya Hawa membujuk Adam untuk sama-sama melakukan dosa, yaitu melanggar perintah Tuhan. Pertanyaan ketiga, perubahan apa yang terjadi pada Adam dan Hawa setelah melakukan dosa? Perubahannya yaitu Adam dan Hawa tidak lagi kudus dan bahagia, tetapi justru berdosa dan menderita. Karena Adam dan Hawa sekarang itu, karena telah melakukan dosa, Adam dan Hawa itu terpisah dengan Allah. Hubungannya itu sudah putus dengan Allah. Karena Adam dan Hawa telah melakukan dosa, maka Adam dan Hawa, karena hubungannya dengan Allah sudah putus, hubungannya sudah terpisah dengan Allah, maka kehidupan Adam dan Hawa menjadi menderita. Pertanyaan keempat, apakah Adam mewakili dirinya sendiri? Jawabannya itu tidak. Adam itu mewakili seluruh umat manusia. Jadi Adam itu kepala dari seluruh umat manusia. Adam itu yang mewakili seluruh umat manusia. Jadi Adam nggak mewakili dirinya sendiri, baik dalam hal dosa sekalipun. Jadi kalau Adam berdosa, jadi seluruh umat manusia juga ikut berdosa, karena Adam mewakili seluruh umat manusia. Pertanyaan kelima, apakah Adam punya kebebasan untuk memilih yang baik dan yang jahat? Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan yang tanpa dosa kan. Pertama-tama ia merupakan gambaran dan rupa Allah yang sebenarnya, baik dalam pengetahuan, kebenaran, keadilan maupun kekudusannya. Jadi waktu diciptakan pertama, manusia itu tanpa dosa. Allah kemudian menetapkan pilihan untuk Adam dan Hawa. Jadi Allah itu memberikan kebebasan untuk memilih untuk Adam dan Hawa. Yang pertama, di satu sisi Allah itu berkata, ketaatan mutlak maka menuntun mereka kepada kehidupan yang kekal. Siapa yang melakukan perintah Allah akan hidup karenanya. Tapi di sisi lain juga tidak menutup kemungkinan untuk memilih ketidaktaatan. Jadi jika kita taat, kita akan hidup. Taat akan menuntun kepada kehidupan yang kekal. Jika Adam dan Hawa memilih jalan ketidaktaatan, maka akan membawa kematian. Sebab firman Tuhan mengatakan, pada hari engkau memakannya, firman Tuhan kepada Adam, mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pastilah engkau akan mati. Dapat kita lihat bahwa orang tua pertama kita, yaitu Adam dan Hawa, sudah menyalahgunakan kehendak bebasnya, yaitu kehendak bebas yang diberikan Allah untuk memilih yang baik dari yang jahat. Adam dan Hawa memilih jalan ketidaktaatan, yaitu melanggar perintah Tuhan tadi karena dicobai oleh iblis. Ini juga berarti orang tua pertama kita mempunyai dua hal penting. Yang pertama, Adam dan Hawa memiliki kemerdekaan untuk ikut jalan ketaatan menuju hidup, atau sebaliknya, jalan ketidaktaatan yang membawa mereka ke dalam kematian.
Jadi Adam dan Hawa itu memiliki kemerdekaan untuk bebas memilih antara taat untuk hidup kekal ataupun tidak taat untuk menuju ke dalam kematian. Tapi iblis pun yang telah mencobai Hawa itu sebenarnya tidak mampu memaksakan kehendak untuk mencobai tadi, kehendak untuk supaya kamu melanggar perintah Tuhan. Itu sebenarnya iblis itu nggak bisa gitu loh. Tidak mampu memaksakan kehendaknya atas Adam dan Hawa. Iblis itu hanya mampu mencobai Adam dan Hawa untuk mereka melakukan apa yang diinginkannya dengan cara memanfaatkan keinginan hati mereka sendiri. Jadi iblis nggak bisa maksa kamu harus melanggar perintah Allah, nggak bisa maksa ke Adam dan Hawa, nggak bisa. Iblis itu hanya mampu mencobai Adam dan Hawa melalui keinginan dari keinginan hati Adam dan Hawa sendiri. Jadi sudah ada timbul keinginan dari Hawanya untuk keinginan untuk mencoba buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tadi, dan iblis memanfaatkan keinginan dari hati Hawa ini dan dia mencobai Hawa, dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Setelah itu Hawa mengajak Adam supaya Adam juga melakukan dosa. Yang kedua yaitu pilihan yang baik atau yang jahat. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan untuk memilih salah satu dari antara kedua pilihan, yang baik atau yang jahat. Artinya, manusia memiliki kuasa dalam dirinya sendiri karena Allah memang menciptakan mereka demikian. Allah memang menciptakan kamu punya kuasa untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Untuk memilih yang baik dari yang jahat. Manusia itu diciptakan, tapi ya manusia bukan diciptakan sebagai robot. Mereka Tuhan ciptakan demikian, dapat memilih yang baik dan yang jahat, yaitu ya untuk dapat memilih antara baik dan yang jahat, tapi bukan diciptakan sebagai robot. Kamu harus milih ini, bergerak ke sini. Tapi memang diciptakan supaya mereka dapat memilih antara yang baik dan yang jahat. Kuasa atau kemampuan untuk memilih yang baik dari yang jahat inilah yang menjadi musnah karena kejatuhan manusia dalam dosa. Maka kemampuan memilih yang baik dari yang jahat sudah musnah atau tidak ada lagi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Karena yang pertama tadi kan Adam sudah jatuh ke dalam dosa, dan dia itu mewakili seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat manusia itu berdosa. Sesudah kejatuhan Adam yang pertama ke dalam dosa, Adam beserta seluruh keturunannya memang tetap memiliki kebebasan untuk memilih antara yang baik atau yang jahat. Namun demikian, mereka telah kehilangan kuasa untuk melakukan segala yang baik. Adam dan Hawa tetap memiliki kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang jahat, tetapi mereka itu telah kehilangan kuasa untuk melakukan yang baik. Dalam Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3 ayat 18 kita menemukan dua hal yang penting. Yang pertama, Allah satu-satunya pihak yang berhak dalam menentukan ini benar dan ini salah. Dan satu-satunya jalan bagi Adam untuk dapat mengetahui benar atau tidaknya sesuatu hal secara pasti adalah dengan tetap berpegang pada firman Allah dalam Kejadian 2 ayat 17. Jadi Adam tidak bisa menentukan sendiri ini benar dan yang ini jahat. Nggak bisa kalau Adam menentukan sendiri. Oh, kalau saya melakukan itu berarti ini kegiatan yang benar. Kalau saya melakukan ini berarti ini kegiatan salah. Yang bisa menentukan ini benar dan juga ini salah itu hanya Tuhan Allah. Yang boleh menentukan ini yang benar, ini yang jahat, itu cuma Tuhan. Jadi manusia nggak bisa menentukan ini benar, ini jahat, ini salah. Yang punya kuasa itu hanya Allah sendiri.
Di dalam Kejadian 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati ketika Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tadi. Iblis itu membujuk Adam untuk tidak taat perintah Allah, dan itu merupakan satu-satunya ketetapan. Adam dan Hawa dibujuk oleh iblis supaya mereka bisa berpikir bahwa mereka bisa menentukan yang baik untuk dirinya sendiri. Padahal yang bisa menentukan yang baik dan yang jahat tadi cuma Tuhan. Tapi iblis membujuk mereka, Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa dapat berpikir untuk menentukan mana yang baik, mana yang jahat untuk dirinya sendiri. Menurut Allah, dosa ialah segala bentuk persetujuan melawan ataupun melanggar terhadap hukum Allah. Menurut iblis dan yang diajukan kepada Adam, dosa seharusnya diartikan sebagai segala sesuatu yang terbukti membahayakan manusia. Jadi beda sekali pengertian dari iblis dan juga pengertian Allah. Kalau Allah kan segala bentuk persetujuan melawan ketetapan Allah. Kalau iblis itu berarti hal yang membahayakan, yang terbukti membahayakan manusia, itu yang disebut dengan dosa. Jika kita kan kita sudah tahu definisi dosa seperti itu tadi dari Allah, maka kita dapat dengan tepat mengetahui posisi kita. Jadi peraturan yang diberikan Allah itu untuk semua orang dan sama bagi semua orang. Gini loh, kan kita sudah mengetahui kan arti dosa menurut Allah dan juga menurut iblis, dan itu sangat besar gitu loh perbedaannya. Lah, dari hal tersebut, jika kita renungkan, berarti yang pertama, Adam telah melawan perintah Allah yang kudus. Yang kedua, Adam memilih berlaku demikian ketika ia memiliki baik kemerdekaan penuh dan kuasa untuk melakukan yang benar dan yang salah. Jadi Adam itu melakukan dosa, melanggar perintah Allah ketika dia itu memiliki kebebasan untuk memilih yang benar dan yang salah. Dia mempunyai kemerdekaan penuh atas itu. Yang ketiga, Adam telah diperingatkan mengenai akibat ketidaktaatannya. Maka kita baru dapat memahami betapa mengerikannya dosa itu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam sudah melanggar perintah Allah. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia posisinya memiliki kemerdekaan penuh untuk dapat memilih yang baik dan yang jahat. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, dia juga sudah diperingati akibat ketidaktaatannya tersebut. Jadi sesudah diperingatkan oleh Allah, kalau memakan buah itu kamu akan mati, tetapi mereka tetap melanggar, maka kita dapat melihat bahwa Adam dan Hawa sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Mereka sudah melawan Allah, jatuh di dalam dosa. Di dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke seluruh orang karena orang telah berbuat dosa. Jadi sama seperti dosa sudah masuk karena satu orang, itu yaitu Adam, maka oleh dosa itu maut juga menjalar kepada semua orang karena semua orang telah melakukan dosa. Karena Adam mewakili manusia. Di dalam Roma 5 ayat 19a, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang yang berdosa. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Maka kita tidak bisa berkata, saya lo baik, saya lo jujur, saya lo pintar. Tapi Alkitab
mengatakan semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaannya di hadapan Allah. Jadi nggak bisa kita tetap mengatakan saya lo baik, saya lo jujur, saya lo pinter. Iya, kamu memang baik, kamu memang jujur, tapi karena Alkitab sudah mengatakan semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaannya di hadapan Allah. Maka jadi saya lo orang yang pinter, tapi kita adalah orang berdosa. Jadi saya pinter tapi berdosa, orang berdosa yang pinter, orang berdosa yang jujur. Jadi intinya kita tetap orang berdosa. Upah dosa ialah maut, pisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kan pertama tadi upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam 1 Korintus 18 ayat 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau memakan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Maka marilah kita meminta kepada Allah anugerah untuk mempermuliakan Allah dalam segala hal dalam kehidupan ini. Mintalah kepada Allah supaya kita sanggup melakukan apa yang benar dan apa yang berkenan kepada Allah. Dan jadi kita harus meminta karena kita udah gak punya kuasa. Kita harus datang kepada Allah di dalam doa. Tanpa itu kita adalah orang-orang yang sangat menyedihkan, karena kita semua adalah orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan di depan Allah. Terpujilah nama Tuhan karena karunia Allah yang kekal itu, anugerah Allah yang besar itu bagi kita orang berdosa. Dosa yang besar dan hanya sekali dan banyak sekali, yaitu Tuhan Yesus Kristus sudah diberikan kepada kita untuk menghapus dosa kita dan untuk menyelamatkan kita. Kita harus bersyukur dalam kebenaran, kita harus bersyukur hidup dalam kebenaran. Jadi kita harus belajar untuk mensyukuri, kita harus belajar untuk mensyukuri anugerah Allah, belajar untuk berterima kasih kepada Allah dengan cara menaati, melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Jadi kita harus menaati perintah Allah, melakukan firman Allah. Kita harus mengabarkan firman Allah. Jadi dengan cara itu kita mengungkapkan rasa syukur kita, mengungkapkan rasa berterima kasih kita kepada Allah karena telah mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa kita, orang berdosa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karena kejatuhan satu orang ke dalam dosa, maka semua orang akan telah melakukan dosa. Yaitu karena kejatuhan Adam dalam dosa, maka semua umat manusia yaitu hidup dalam dosa. Jadi karena kita sudah berdosa, kita harus melaksanakan firman Tuhan, menaati firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita harus mengungkapkan rasa berterima kasih kita kepada Tuhan karena telah mengaruniakan anaknya untuk kita, untuk menebus dosa kita. Jadi kita gak bisa menyebut aku lo gak berdosa, aku lo rajin ke gereja, aku rajin berdoa, aku gak berdosa. Jadi gak bisa, karena Alkitab sudah mengatakan kita telah kehilangan kemuliaan di depan Allah karena kita telah berdosa. Dan juga dapat kita simpulkan bahwa iblis yang mendorong Adam dan Hawa untuk melakukan dosa, dia itu gak bisa memaksakan kehendaknya. Kamu harus melanggar perintah Allah, gak bisa memaksakan kehendaknya seperti itu iblis. Iblis cuma bisa mencobai manusia, mencobai Adam dan Hawa melalui hatinya. Jadi di dalam hati manusia itu kalau udah ada timbul rasa benci atau apa, walaupun cuma di hati, itu udah dosa. Dan nanti di hati itu nanti dimanfaatkan oleh iblis supaya manusia tersebut melakukan dosa, melanggar perintah Allah. Jadi kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak bisa menentukan mana yang baik dan yang salah, yang bisa hanya Tuhan. Jadi kembali lagi kita harus mengungkapkan rasa syukur kita dengan terus berterima kasih kepada Allah, melakukan firman Tuhan,
dan rajin